Oke, salam dari Bu Tuti untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak baik, dengan sikap duduk sempurna, dengan menundukkan kepala kita dan menengadahkan tangan kita doa seperti biasanya kalau kita di kelas ya anak-anak ya, khusus berdoanya karena di situ ada permintaan kepada Allah agar diberikan pemahaman, agar faham, bisa menerima apa yang diterangkan oleh Bu Putri. Di sini ada Pak Maris, ada Bu Putri yang akan mendampingi kalian, tetap semangat ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Anak-anak siap ya, alat tulisnya disiapkan. Kemudian nanti kalau ada kalimat Bu Tuti yang anak kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung chat di situ. Nanti Pak Faris bisa ikut membantu membacanya. Nanti Tuti akan ulang lagi. Jadi ini materinya Tuti akan sampaikan materi yang ASPD ya. Nanti sekilas juga ada materi PAP juga. Ya, jadi sambung menyambung ya. Insya Allah materinya semuanya terpakai. Oke anak-anak ya. Tuti langsung saja dimulai dari soal nomor 21 itu tentang peribahasa. Jadi tentang peribahasa ya anak-anak ya. Tahu ya peribahasa ya sayang ya. Jadi peribahasa itu karya sastra dari apa ya? Dari budaya Indonesia ya, dari budaya Melayu ya peribahasa ya. Peribahasa ini mudah sekali dititeni. Jadi meskipun banyak sekali peribahasa, tapi nanti kamu bisa niteni, oh yang keluar tuh ini, yang sering keluar tuh seperti ini ya. Jadi nanti kamu bisa niteni mana yang akan keluar di ASPD itu nanti kamu bisa mencermatinya. Dan di buku Ultra pun juga ada ya materi-materi peribahasa. Di peribahasa ini filosofinya adalah sebuah ungkapan, sebuah pernyataan, tetapi penggunaan atau pilihan atau diksinya, pilihan katanya itu indah, gitu ya. Jadi membuat orang itu jadi mudah untuk ngomong itu. Kalau misalnya ya kuman misalnya ya peribahasa. Kuman tahu ya, kuman itu apa ya? Sekarang virus lah ya. Ya, tapi zaman dulu kan nggak ada kata virus ya, adanya kuman gitu ya. Kuman di seberang lautan. Tahu seberang ya? Seberang itu nenggone apa jenenge? Apa ramone laut gitu ya. Kuman di seberang lautan itu tampak. Bayangkan anak-anak laut. Sedangkan laut Jawa aja luasnya segitu ya. Kuman atau virus itu tampak. Gajah dengan kuman gede mana? Gede gajah ya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ulangi lagi. Kuman di seberang lautan tampak. Ketok. Gajah di pelupuk mata gede banget nggak kelihatan. Artinya apa anak-anak? Gampang itu Bu, sejak kecil aku tahu ya. Artinya apa? Kesalahan orang lain. Kita tahu. Kekurangan orang lain itu tahu. Ngerti. Tapi kesalahan sendiri, kekurangan diri sendiri, dia tidak. Jadi artinya awake dhewe iki ra dingerteni itu nek kok liya ki wah ngerti banget gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lainnya juga ada. Bagai air, ini sering keluar ini. Bagai air di daun talas. Talas itu lompong. Lompong tanaman yang berada di pinggir sawah atau di pinggir galengan irigasi. Kalau kamu air ya, kamu cipratin air. Misalnya kamu sengaja mencari daun lompong, kemudian kamu bawa air kamu teteskan di situ, ya, teteskan di daun itu. Nanti airnya tuh
milih. Dan daun lompongnya tuh nggak berbekas, nggak ada bekas air, tetap kering gitu ya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak punya pendirian. Jadi selalu hilang, pendirian ini hilang, nggak ngetep di sini, ganti-ganti. Yuk, kamu main bola, bareng melihat orang main kasti, pengen main kasti. Orang main layangan, pengen main layang-layang. Kangen layang-layang ya anak ya, ini pandemi ya, apa-apa. Nanti kalau situasinya sudah nyaman, kamu boleh bermain layang-layang. Ya, jadi peribahasa itu ungkapan dari bahasa lain gitu ya, bahasa Melayu, gitu ya, bahasa yang indah, tapi nanti diartikan realnya tadi ya, misalnya kuman tadi ya, kesalahan diri sendiri itu nggak tahu, tapi kalau orang lain tuh dia tahu banget. Ada lagi misalnya air beriak tanda tak dalam. Anak-anak tahu ya, air beriak tanda tak dalam. Beriak itu bergelombang. Kalau kalian pergi ke sungai mana tuh ya, betul lupa ya namanya. Pokoknya daerah yang Piungan itu ya, daerah sana tuh ada sungai itu yang banyak batu-batunya, tapi airnya tuh kayak bergelombang-gelombang, itu ada riak-riaknya gitu loh, kayak ono percik-percikan itu ya. Nah itu air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau airnya pucuk-pucuk gitu ya, itu malah nggak dalam. Tapi kalau air tenang menghanyutkan. Kalau airnya tenang, airnya hanyutnya ini anteng, ngerti jeruk. Pernah dulu ada kejadian Bu Putri masih ingat di Sungai Opak, yang jembatan yang menghubungkan Parangtritis Kretek dengan yang Pak Yunus itu dengan pantai itu kan ada jembatan yang itu ya, yang panjang. Nah itu kan airnya tenang banget, airnya kan tenang. Itu tuh dalam ternyata anak-anak. Jadi ada anak itu mandi di situ, berenang di situ. Ternyata ada temannya nggak bisa berenang, ditulungi, ya malah kalau KB gitu ya. Dari coba kamu hati-hati juga. Jadi kalau air tenang itu menghanyutkan, ngerti jeruk gitu ya. Tapi kalau airnya beriak bergelombang, itu malah sebenarnya nggak jeruk, cetik ya. Berarti apa maksudnya? Air tenang menghanyutkan. Air beriak tanda tak dalam. Artinya air beriak tanda tak dalam. Ini sama juga dengan tong kosong berbunyi nyaring. Tong kosong berbunyi nyaring. Jadi nggak ada contoh tong ya. Jadi kalau kamu tahu tong ya, tong itu bentuknya tabung ya, tapi dari besi. Kalau dia kosong, kalau ditutup gini, bunyinya nyaring. Tapi kalau tongnya itu penuh dengan air, kalau ditutup itu nggak bunyi. Artinya apa toh? Air beriak tanda tak dalam, tong kosong berbunyi nyaring. Itu anak yang banyak ngomong, ceriwis, bulannya orang ngerti pokok. Ya. Tapi kalau air tenang menghanyutkan, kita menang, kok anteng, banyak pinter, gitu ya. Lah kok Buti ngomong lah, Buti kalau nggak ngomong ya kamu gimana? Ya, jadi guru tuh harus ngomong, ya. Maksudnya tuh untuk posisi umum seperti itu ya. Ya, jadi ngomongnya tuh diatur. Kalau mau bertanya ya ngomong. Kalau pas harus diam ya diam. Jangan pas harusnya ngomong malah nggak ngomong. Ayo siapa yang mau tanya? Menong. Tapi kalau pas disuruh mendengarkan dulu ada ngomong. Ingat ya kalau zaman dulu waktu masih belum pandemi ya, kalau di kelas gitu kan ya ada yang suka ngomong gitu ya. Pas ditanyain apa mas, apa mbak, nggak tahu gitu ya. Tapi ada yang anak yang diem gitu, katanya ngerti bu, ya, jadi gitu ya. Itu peribahasa. Atau bisa juga buah. Nah ini sering keluar juga nih. Nanti akan gambarkan ini peribahasa. Ada pohon, nah tapi jangan dilihat pohonnya, Pak. Penting maksudnya. Ini ibaratnya pohon apel, wis. Oh, pohon apel. Gambar cantik. Buah jatuh jauh dari pohon, jadi jatuhnya di sini.
sini, di sini. Kalau di pohon mangga itu ya, di bawah pohon mangga itu kalau mesti kan nunggu jatuhannya monggo atau anu apa namanya itu taloknya apa ceri ya. Buah ceri itu kan banyak jatuh di ini kan ya di bawah pohonnya ya. Emang ada yang jatuhnya sampai di misalnya pohonnya di sumber batian, terus jatuhnya di Bantul sana di pasang Bantul kan nggak juga toh, mesti di bawahnya kan ya. Jadi itu maksudnya adalah apa namanya? Ibaratnya pohon ini adalah orang tua. Pohon ini orang tua. Kemudian buahnya itu siapa? Anaknya. Paham ya? Ulangi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sifat anak itu menurun pada orang tuanya. Paham ya? Ulangi lagi. Peribahasanya adalah pohon atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi buahnya itu neki orang anjur pohonnya di sumber batian, terus buah ini goni weden, buah ini goni melian, ya enggak ya. Jadi buahnya tetap di dekat-dekat pohon ini. Berarti wataknya orang tua, sifatnya orang tua menurun kepada anaknya. Contoh ada soal begini. Ali suka menulis cerpen. Ali suka menulis cerpen. Oh, ternyata ayahnya Ali seorang penulis buku. Nah, pantesan bapaknya seorang anaknya bisa nulis. Itu ya anak ya, paham ya? Aisyah bisa mengajari tetangganya belajar baca Quran. Ayah ibunya Aisyah juga seorang guru agama. Oh, pantesan Aisyah bisa ngajari ngaji. Lah, bapak ibu yo guru agama. Jadi bakat orang tua, kemampuan orang tua menurun kepada anaknya. Selain ini ada lagi nggak? Ada lagi. Nah, dituliskan ya. Air pancuran jatuhnya di pelimbahan juga. Air pancuran jatuhnya di pelimbahan juga. Maksudnya, anak-anak, ini ada rumah. Nah, rumah ya. Nah, rumah itu kan ada talang, toh anak-anak. Rumah itu kan ada talangnya, di pinggirnya ada talang, toh. Ada talang gitu, toh. Talang. Nah, banyu talang, air talang itu jatuhnya kemana? Ya ke sini juga. Orang-orang banyu musat kerono gitu ya. Jadi banyu talang itu timbulnya kono kuwi ning ngisor talang. Nah, jadi sifatnya orang tua, kepintaran orang tua, karakter orang tua menurun kepada anaknya. Gitu ya sayang ya. Ya peribahasa ya, dibaca lagi di ultra ya. Di ultra ada di halaman berapa itu ya? Ada. Oke. Ini soal nomor 21 tentang peribahasa. Oke ya. Bisa ya. Peribahasa itu gampang. Yang pertama kamu tuh sering-sering membaca. Nanti oke ya, peribahasa sudah. Bu, kalau ada peribahasa yang lainnya ya nanti insya Allah kalau yang SD gampang-gampang ya. Misalnya ini tadi, terus apa? Air setitik, susu sebelangan. Air setitik,
Nah, air setitik rusak susu sebelanga. Maaf, nila setitik. Nila itu tinta, bahasanya nila. Jadi ini kamu punya ember gitu ya, atau belanga. Orang Melayu kan bilangnya belanga. Ada apa ya istilahnya air susu lah ya gitu ya. Terus diberikan setitik aja, tik gitu ya. Warnanya putih. Ya. Kita sedikit yang itu jadi dia jadi warnanya biru atau ungu. Berarti apa itu anak-anak? Apa artinya itu? Kesalahan yang sedikit saja bisa membuat yang lainnya jadi jelek semua. Contoh misalnya maaf ya, ada satu kampung itu baik, tiba-tiba ada satu anak di kampung itu yang maaf ketika di masjid itu dia salah pakai sandal wong liya iki dinggo. Ya terus yang jamaah itu bilang, siapa tahu mau saya nganggo sandal salah. Oh, cah dusun ono kae. Nah, ada dusun ono kan jadi elek kabeh, padahal sing siji sing keliru. Ya. Nila setitik rusak susu sebelanga. Atau panas sehari atau hujan sehari menghapus panas setahun. Panas itu setahun panas. Ya Allah mau ana udan sedina wae, langsung panas iki hilang. Artinya apa? Kebaikan yang banyak akan hilang hanya dengan satu kesalahan saja. Contohnya ya, maaf ya, tapi orang lain aja lah. Ada seorang sahabat, si Fulani, Mbak Fulana bersahabat. Tiba-tiba hanya saja satu kesalahan aja si Fulana itu nyenggol sampai Fulani jatuh gitu. Terus Fulani nangis. Akhirnya kebaikan Fulana dan Fulani itu jadi rusak karena hanya satu kesalahan. Ya. Jadi itu ya, Pak. Untuk peribahasa kamu bisa baca sendiri, gampang. Berikutnya nomor 22. Nomor 22 itu, nah perhatikan anak-anak ya. Nomor 22, kemudian 23, 24 dan 25, 23, 24, 22, 23, 24, 25. Nomor 22, 23, 24, 25 ya. Ini semuanya mengurutkan kata kalimat-kalimat yang dibuat acak. Gampang Pak? Ulangi. Nomor 22 itu mencari cara pemakaian alat. Jadi nomor 22 itu cara pemakaian alat. Nomor 22 itu cara pemakaian alat. Jadi bagaimana kita menggunakan berbagai alat. Mulai mesin cuci, blender, komputer, AC, kipas angin, setrika, apa lagi ya, microwave, terus mixer. Tahu mixer ya? Mixer itu yang pengaduk makanan. Jadi anak-anak mulai sekarang, maksudnya mulai yang dulu ya, mulai dulu. Bu Tutik, ini bahas buku ultra bukan? Bukan. Jadi ini materi yang ASPD. Ya, jadi maaf ada pertanyaan. Materi yang diterangkan ini adalah materi ASPD. ASPD itu persiapan asesmen penilaian sekolah berstandar daerah. Jadi anak-anak konsentrasi dulu. Buku ultra itu hanya untuk tambahan aja, mulai berkamu buka. Tapi lihat ke Bu Tuti. Memang sengaja Bu Tuti Zoom kali ini Bu Tuti gunakan ibaratnya Bu Tuti ada di kelas, ya. Jadi kalian siapkan alat tulis kalian dan dengarkan baik-baik, ya. Pertanyaan kalian fokus kepada paham nggak dengan materi Bu Tuti. Soal buku nggak usah ditanyakan, oke ya. Dengarkan dulu saja. Kalau kamu paham, kamu tulis. Kalau belum paham, boleh ditanyakan di chat. Bu, itu belum paham nomor itu nanti diulang. Ya, terima kasih Bu Tuti. Bisa sini.
Sudah cukup? Ya. Bisa Putri? Sebentar mau coba lihat. Iya. Iya, anak-anak. Ya. Kurang terang ya pakai spidolnya ya. Jadi nomor 22 itu cara pemakaian alat. Kamu nanti bisa cari dari mulai mixer. Kalau di rumah nggak ada mixer, kamu boleh tanya ke orang tua kalian. Atau Bukti coba. Kalau mixer itu yang utama adalah menyiapkan bahan dulu. Jadi semua alat blender, mixer, kemudian microwave itu bahannya disiapkan dulu. Setelah bahan siap, kalau ini mixer ya, kalau mixer itu berarti yang diaduk itu apa dulu? Gula pasir, dan telur. Itu diaduk dulu. Gula pasir dan telur. Kalau sudah mengembang, sudah berwarna putih, kemudian speednya dikecilkan, speed itu yang gitu ya, dikecilkan, baru dimasukkan tepung terigu, kemudian ada bahan-bahan kue yang lainnya. Tapi yang pertama itu adalah biasanya gula pasir dan telur. Ya. Itu yang mixer. Kemudian kalau blender itu bahan-bahan disiapkan dalam keadaan bersih dan dicuci. Misalnya buah ya sudah dicuci, dikupas gitu ya anak-anak ya. Kemudian sayur juga demikian. Jadi sudah dalam keadaan siap bahannya. Kalau sudah siap bahannya, sudah dipotong. Kalau blender dipotong-potong ya. Jadi kalau kamu mau blender jangan posisi utuh, dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, dimasukkan ke dalam blender, tambahin air, tambahin gula, kemudian ditutup, baru nanti di on off-kan. Ya, itu ya anak-anak ya. Oke ya. Nah, kalau tidak berupa bahan makanan, kalau alat, setrika. Kalau setrika berarti siapkan dulu. Yang mau disetrika itu bahannya siapkan dulu. Bajunya disiapkan. Nah setelah itu pas siap, dicolokkan, kemudian diukur suhunya. Jadi colokkan dulu, baru diukur suhunya. Kalau misalnya celana jeans, atau celana yang tebal-tebal, atau barang-barang bahan yang tebal, itu berarti nanti panasnya lebih dipolkan lagi. Ya, tapi kalau yang tipis, ya kalau kipas angin bagaimana? Dicolokkan dulu, kemudian di-on-kan, baru diukur mau 1, 2, atau 3. Kalau AC bagaimana? AC juga gitu, di-on-kan dulu, terus dipilih suhunya. Ya, di-on-kan dulu, dipilih suhunya. Kemudian kalau kompor gas. Nah, kompor gas, kalau kompor gas hati-hati ya anak-anak ya. Pastikan panci atau penggorengannya itu ada di atas kompor gas. Baru dinyalakan apinya. Oke ya. Jadi jangan sampai apinya dinyalakan baru ditumpangin. Jadi kalau kompor gas itu ditumpangin dulu materi yang mau dimasak baru dicedekin, ya. Ya. Kalau televisi bagaimana? Di-on-kan dulu, terus dikecilkan suaranya dulu. Ulangi. Kalau televisi dinyalakan on, kemudian dikecilkan dulu, pilih channel atau pilih gelombang, ya. Baru setelah dapat gelombangnya atau channelnya itu yang dipilih, baru dibesarkan suaranya. Kalau mau dimatikan langsung di-off-kan. Radio juga demikian, radio. Di-on-kan dulu, dikecilkan suaranya, baru dipilih gelombangnya yang mana, channelnya yang mana. Kalau HP sama anak tahu ya. Atau bisa jangan-jangan yang keluar apa WA dan sebagainya. Ya udah dicoba-coba aja. Ya. Insya Allah kalau kamu sering-sering menggunakan atau membaca cara menggunakan alat bisa. Ya itu nomor 22 cara pemakaian alat. Dan nomor 23 itu menyusun paragraf. Jadi 23, 24, 25 ini adalah kalimat acak. Dijadikan paragraf pagi. Jadi nomor 23, 24, 25 itu adalah kalimatnya diacak. Terus kamu urutkan, setelah diurutkan,
nanti kamu baca kembali akan menjadi paragraf yang padu. Jadi menjadi bacaan yang bagus. Ya, kata kuncinya apa? Anak-anak cari kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya. Kalau misalnya kalimat utamanya itu, oleh karena itu kita harus menjadi anak yang baik. Nah, kalau ada kata oleh karena itu berarti kalimat utamanya di akhir sebagai kesimpulan. Ya. Jadi kalau ada kalimat utama yang menggunakan jadi, memang, oleh karena itu di akhir. Ya, jadi nanti dalam menyusun paragraf padunya berarti itu di akhir. Oke ya. Untuk nomor 20, 23, 24, 25 anak juga bisa membaca di latihan soal ultra ya, juga ada mengurutkan kalimat acak menjadi padu. Atau juga bisa juga misalnya rumah itu bagus dan bersih. Ini contoh Bu Tuti ya, coba perhatikan. Rumah itu bagus dan bersih. Terus satu berarti itu kalimat utama. Penjelasnya biasanya dari depan dulu. Dari depan dulu. Halamannya tersapu bersih. Nah, ruang tamu tertata rapi. Kamar mandi dan gudang tetap tampak bersih. Nah, berarti rumah itu bersih dan rapi. Jadi mengurutkan dalam bentuk paragraf padu itu dari mana dulu gitu ya. Urut, nggak boleh acak-acak, ya. Ruang Zoom ini sekarang tampak indah. Ruang Zoom ini ya sekarang tampak indah. Catnya, dinding catnya diberi warna hijau. Habis dinding apa biasanya? Ya, atau atap dulu ya, bisa atap dulu. Kalau dinding nomor 2, atap. Ruang Zoom ini tampak indah. Atapnya tidak bocor, putih, bersih. Dindingnya berwarna hijau segar. Lantainya diberi karpet. Nah, berarti ruang Zoom-nya tampak indah. Jadi urut ya nak ya. Dari atas, ini tengah, kemudian bawah. Kayak rumah itu juga gitu. Rumahnya tampak bersih dan rapi. Dari luar dulu halamannya rapi. Terus masuk ke ruang tamu juga bersih. Kamar mandi dan gudang juga bersih. Jadi bertahap. Paham ya anak-anak ya? Atau misalnya SDIT Raihan terkenal sekolah yang disiplin. Dari mana dulu? Misalnya dari guru karyawan. Guru karyawannya disiplin. Terus habis guru karyawannya muridnya juga lebih rajin dan disiplin. Terakhir mungkin siapa selain guru karyawan, murid, terus orang tua wali pun juga disiplin. Misalnya begitu loh ya. Jadi dari guru karyawan, murid, kemudian orang tua wali. Gitu ya. Penggunaan kata juga hati-hati. Penggunaan kata pun juga, misalnya kok ada kata juga, berarti dia letaknya di mana? Diperhitungkan juga. Jadi mengurutkan kata atau mengurutkan kalimat itu nanti perhitungkan melihat kata yang mengikutinya. Kata juga itu biasanya di akhir. Bukan misalnya begini, Bu Putri anak yang solihah. Ya. Terus rajin membantu orang tuanya. Orang tua dibantu dulu. Berikutnya ibadahnya pun terjaga. Terus yang terakhir, dengan teman-teman dia juga baik. Nah, kata juga berarti di akhir. Kata pun tadi memberi dukungan kepada yang membantu orang tuanya. Paham ya anak-anak ya? Jadi merasakan banget ada tahapan-tahapannya. Ulangi lagi, betul pahamkan. Kalimat acak dijadikan paragraf padu itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Perhatikan tahapan-tahapannya. Tidak asal dari kiki enggak. Pakai taktik, ada strateginya. Kata pun, kata juga, itu berarti setelah kata yang lain, setelah kalimat yang lainnya.
Saya suka makan yang bergizi. Saya suka makan yang bergizi. Nasi pilihan utama. Selain nasi, selain nasi, aku suka sayur. Ulangi. Aku suka makan yang bergizi. Ya, aku suka makan yang bergizi. Oke, untuk menjelaskan yang bergizi berarti apa pertama? Nasi menjadi pilihan utama. Kalau ada kata pilihan utama berarti dia diawalkan. Ya. Setelah itu baru kemudian selain nasi, nah berarti kan kedua itu. Tadi nasi. Selain nasi, aku juga dengan sayur. Atau nggak pakai juga. Selain nasi, aku suka sayur. Setelah itu semua, aku tambahkan buah, lauk, dan buah-buah. Itu kan anak-anak ya, urutannya begitu ya, paham ya? Kalau yang belum paham nanti bisa cat di situ biar dibaca Bu Putri. Ya, karena ini butuh konsentrasi tinggi. Gampang, ning ora gampang gitu ya. Lanjut soal nomor 26, 27, 28. Anak-anak 26, 27, 28 itu butuh jadikan satu. Ini butuh dihapus ya. Ya. Tadi minta maaf, di buku Ultra ada, tapi tidak dengan yang terangkan Bu Tuti. Jadi kamu nggak usah galau. Dengarkan aja lah, dengarkan aja. Tulis apa yang kamu perlu tulis ya. Nggak usah tanya-tanya yang soal buku-buku. Dengarkan aja dulu. Perlu dibuka bukunya boleh, tapi jangan nggak usah kayak bukunya. Memang Bu Tuti nggak membuka. Jadi soal ini memang dari inisiatif dari Bu Tuti ya. Perhatikan aja, ini soal untuk ASPD. Assessment, A-nya assessment, S-nya sekolah, P-nya penilaian, assessment, sekolah, assessment, ASPD, penilaian berstandar daerah. Jadi dulu namanya ujian, tapi sekarang namanya ASPD. Ya, kalau hari ini ASPD-nya SMP ya, kelas 9 ya, kamu besok. Oke. Berikutnya nomor 26, 27, 28. 26, 27, 28. Perhatikan baik-baik. Insya Allah kalau kamu perhatikan Bu Tuti, kamu bisa. 26, 27, 28 itu adalah melengkapi paragraf rumpang. Paragraf rumpang itu apa anak-anak? Rumpang. Ya tahu? Oke. Rumpang itu bolong. Rumpang itu tidak utuh. Kan waku melengkapi paragraf bolong. Nah, ujungnya palingannya sudah bolong. Jadi nggak usah pakai bolong, pakai kata rumpang lebih manis ya. Melengkapi paragraf rumpang. 26 itu yang rumpang apa? Yang bolong apa? 26 itu yang bolong adalah paragraf yang ada di laporan. Jadi ini untuk laporan. Yang nomor 27 itu yang rumpang iklan. Yang nomor 28 yang rumpang apa? Pidato. Tahu lagi. Ini melengkapi paragraf rumpang. Paragraf rumpang. Rumpang itu bolong ya Nak ya. Rumpang itu bolong. Bosone bolong kan aku paragraf bolong ya. Aku banget ya kalau donat ya memang bolong ya. Tapi kalau paragraf masuk ya bolong gitu ya. Paragrafnya rumpang. Oke. Nomor 26 itu yang rumpang adalah paragraf dalam bentuk laporan. Teks laporan. Paragraf laporan. Nomor 27 yang rumpang apa? Yang bolong apa? Tulisan atau teks pada iklan. Kalau 28 itu yang rumpang pada teks atau paragraf pidato. Oke.
Paham? Lanjut ya. Oke. Untuk laporan itu anak-anak, itu dulu waktu kelas 4 Butik pernah memberikan tugas pada kalian. Oh anak-anak tulis laporan. Pertama, tujuan, kemana laporannya? Laporan kunjungan edukasi. Tempatnya di mana? Kapan waktunya? Gitu kan ya. Jumlah pesertanya. Baru yang berikutnya adalah uraiannya. Pergi ke tempat kalau dulu kelas 6 yang sekarang tuh kelas 4-nya di mana? Di ini ya. Di alun-alun ya. Di Benteng Van de Boek ya. Iya. Di Malioboro ya. Nanti kalau Butik salah jangan dimarahin ya. Lupa-lupa ingat. Kayaknya waktu itu di ini deh. Kita masuk di Benteng Van de Boek, ketemu bule ya. Ada kita foto-foto yang dengan Butik kalau masih ingat, kita foto ada satu bule gitu ya yang biasanya kita foto. Terus nonton bioskopnya atau filmnya di salah satu gedung di Benteng Van de Boek ya. Habis dari Benteng Van de Boek, kemudian kita lanjut ke alun-alun, terus kita jalan masuk ke keraton ya, kelas 4 kalau nggak salah. Pas kamu kelas 4 ya, semoga benar ya. Oke, nah kamu kan diminta buat laporan ya kan, tujuannya ke Benteng Van de Boek dan Keraton Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggalnya Bu Tuti lupa ya. Terus uraiannya, hasilan kita mengunjungi Benteng Van de Boek, di sana menemukan berbagai macam sejarah perjuangan bangsa. Kemudian di keraton itu terdapat bermacam-macam peninggalan sejarah, ada foto-foto raja dan sebagainya gitu misalnya seperti itu. Nah, karena ini rumpang berarti dalam laporan itu ada yang kosong anak-anak, ada yang nggak terisi. Waduh, piye Bu Tuti. Nah, berarti kamu cocokkan mana yang cocok gitu. Contoh ya, Bu Tuti bacakan aja ya, ini contoh aja ya, dengarkan baik-baik ya. Kamu nggak usah mencatat, tapi dengarkan aja. Oke, ini ada cuplikan laporan. Ya. Pelaksanaan gerakan 3M harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Gunakan masker dengan benar setiap bepergian. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Terus titik. Kemudian kalimat yang terakhirnya titik. Wah, ini apa gitu ya. Jadi intinya itu adalah laporan tentang pelaksanaan gerakan 3M. 1, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Terus yang terakhir apa ya Bu Tuti ya? Nah kan Bu Tuti bacakan ya pilihannya. A. Maka kesehatan tubuh akan terjaga dan terhindar dari penularan penyakit. B. Maka gunakan masker yang bersih dan harga yang mahal. C. Mari selalu dilaksanakan di rumah dengan benar. D. Mari perbanyak olahraga dan teratur. Gampang Bu, itu jawabannya yang rumpang, yang isi tumpang itu yang A. Maka kesehatan tubuh akan terjaga. Iya kan? Sudah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, pastinya kita sehat dan menjaga penularan. Kemudian yang nomor B nggak mungkin lah Bu, harga masker harus mahal. Terus yang C, masuk harus di rumah tok jaga menjaganya, kalau di luar tidak. Terus yang D, dia kan nggak ngomongkan soal olahraga, dia kan membicarakan 3M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Mengapa ini ada olahraga yang teratur? Berarti yang A, Bu, nah itu loh, maksudnya ada sambungan. Udah kalau di tengah bagaimana? Nanti cocokkan aja. Jadi ulangi lagi ya, 26, 27, 28 itu cara mengerjakannya mudah sekali. Tinggal kalau dia di akhir, saya rumpang, saya bolongin buri dewe, ini nanti berarti menyimpulkan dari kegiatan yang sebelumnya. Menyimpulkan dari kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Kalau bolongnya neng tengah, nah garis nek bolongnya neng tengah, engko garis kalimat dhuwur mbek ngisore iki dicocokkan mbek tengah sing kosong mau, iki cocok sing ndi ya. Dipilih ndi ya sing nyambung ya.
ngomong ke soal 3M, masker, air mengalir, jaga jarak, berarti kan itu insya Allah menjaga penularan penyakit. Ya kok malah tekan harga masker mahal, kok malah jaga mulai omah baik, malah terus yang terakhir olahraga nggak nyambung gitu ya. Jadi fokus anak-anak ya. Nah iklan juga demikian. Ada iklan pasta gigi. Pakailah pasta gigi ini. Gigi menjadi putih dan bersih. Terus titik. Kira-kira apa ya? Kalau ngomongkan pasta gigi, giginya putih bersih, terus lain apa? Bu, kalau terusnya gigi tidak akan berlubang. Bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba begini, gunakan pasta gigi ini mencegah kerusakan gigi. Terus yang terakhir, badan kita menjadi sehat. Nah, mosek kok adomen gigi kan nggak ke badan, ya langsung aja. Berarti kan kesehatan mulut terjaga atau gigi tidak mudah berlubang. Gitu loh, nah paham ya? Paham ya betul ya? Jadi kalau kita ngomongkan pasta gigi ya berkisar pada gigi, pada mulut gitu. Atau sepatu. Belilah sepatu ini, harganya murah dan awet. Terus bawahnya titik. Dipakai nyaman gitu ya. Wes murah, awet, dipakai nyaman. Ada juga ya yang murah, awet, dan dipakai rekoso misalnya. Dipakai nyaman gitu. Kok ujuk-ujuk harganya murah, awet. Terus belinya di pasar Bantul, orang nyambung, ngomong masuk iklan beli di pasar Bantul, enggak gitu ya. Jadi harus nyambung, paham ya anak-anak ya? Itu iklan. Ya jadi kalau iklan itu ini fokusnya ngomongkan apa? Sepatu ya, berkisar tentang sepatu. Gak usah mikir belinya di mana. Kalau misalnya iklannya apa tadi? Obat, pasta gigi, ya nanti berkisar. Kalau misalnya itu obat sariawan misalnya ya, minumlah vitamin C, dia menyembuhkan sariawan, titik. Terus bisa juga mencegah penyakit mulut lainnya, misalnya begitu ya. Itu jangan sampai ngomongkan obat sariawan terus tiba-tiba kita bisa berolahraga teratur, salah ya. Gitu ya anak ya. Jadi benar-benar nyambung ini. Yang terakhir tentang pidato, itu sama. Kalau pidatonya berbicara tentang perpisahan sekolah, ya berarti nanti isinya tentang perpisahan sekolah, permintaan maaf, terima kasih, semoga anak-anak bisa teman-teman bisa masuk di sekolah yang diinginkan, atau terjaga silaturahmi dan saling maafkan selama sekolah di sekolah itu ya intinya itu. Kalau pidatonya tentang kesehatan ya udah kayak persuasi itu loh ya. Kalau kesehatan misalnya mari kita kita jaga kesehatan, itu yang tentang kesehatan. Jadi anak-anak kata kuncinya kalau ada kalimat atau paragraf rumpang gitu ya, berarti kalian benar-benar fokus isine kuwi, pilihane kuwi ya ngomongnya tentang itu, tentang paragraf itu, jangan yang lainnya ya. Kalau soal kesehatan, soal perpisahan ya perpisahan, soal tadi ya pasta gigi, soal sepatu ya berbicara tentang sepatu gitu ya. Laporan juga demikian gitu ya, misalnya laporannya di Keraton Yogyakarta ya berarti nanti misalnya ada kata dengan kunjungan ini kita meningkatkan jumlah ada budaya, gitu aja lah anak-anak. Agak ini ya berusaha untuk bahasa itu enak kok, tinggal dibaca, dirasakan, ini cocok gitu aja. Kamu nggak usah ngitung, nggak usah ngapate gitu, mau ngerosok mikir. Ya, mikirnya rasa mikir ngiling-ngiling. Oh iya gitu. Tinggal dibaca, cocoknya dia. Insya Allah gampang. Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh disambung di chatnya Bu Putri. Ya. Masih berapa menit Bu Putri? Ya. 12. Masih kurang 12 menit? Ya. Anak-anak, Bu Putri, ini masih kurang 12 menit. Tapi kalau nanti misalnya masih ada yang bertanya, boleh ya Putri ya, ditambah lagi ya sayang ya. Jadi insya Allah kamu is okay ya, insya Allah nyaman, paham gitu ya. Lanjut soal nomor 29.
Nomor 29 itu kata bentukan. Ya. Ini hari ini alhamdulillah ya Bu Putri ya, sinyalnya bagus ya Bu Putri ya. Jadi ini alhamdulillah bersyukur ya, kemarin juga Bu Putri sempat takut juga ya nak ya, karena memang sinyal itu pengaruh ya. Nomor 29 kata bentukan. Kata bentukan. Ya. Kata bentukan itu, kata kuncinya anak-anak, perhatikan ya, kata kuncinya itu kata dasar plus imbuhan. Kata dasar plus imbuhan. Imbuhan itu apa anak-anak? Imbuhan itu contoh ya, contoh misalnya sapu. Kata dasarnya sapu. Ditambah me. Kata dasarnya sapu, imbuhannya me. Terus bentukannya apa? Menyapu. S-nya luluh. Luluh itu kalah dengan me. Enggak mesapu, tapi jadi menyapu. Itu kata bentukan. Banyak lagi, misalnya lagi melestari. Bukan metari, tapi jadinya nari. Ini namanya kata bentukan. Kata dasar ditambah imbuhan. Itu namanya kata bentukan. Bu, imbuhannya ngomong siji, Bu. Aku pengen loro. Ya, tak kasih imbuhannya loro. Nah, Putri beri 2 imbuhan. Misalnya tadi sudah di sini sapu, ditambah ditambah kan. Apa nek ora jangan menyapukan, enggak ada ya. Sing apik sisan. Misalnya tambah tari, tambahkan. Kata dasarnya tari, kemudian awalannya me atau imbuhannya ada 2, me dan kan. Metarikan, bukan, digabung jadi menarikan. Nah, tapi ingat, kelas atau ASPD sekarang itu ada model baru. Misalnya ini serius. Kata dasarnya tanggung jawab. Tanggung jawab. 2 kata itu dipisah ya, Nak. Tanggung jawab. Bu, kalau diberi imbuhannya tambahi ber. Perhatikan nih, serius. Kalau imbuhannya mung siji, mau dapat imbuhannya hanya 1 berarti menulisnya itu bertanggung. Hati-hati. Karena mau siji, jawabnya dipisah. Jawab. Dipisah. Nek imbuhannya kalau loro, misalnya plus tanggung jawab tambahikan. Oke. Sing iki mau siji, saiki loro, terus kepiye ayo? Ya, pinter yang tahu. Karena ini 2, kabeh digandeng kabeh.
Jadi mempertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pendaftaran SIM baru SIM A dan C kepada Bapak Ibu warga DIY maupun warga luar daerah. Ada ikan lewat ya dari Polres. Tapi anak-anak nggak pakai SIM. Ya, pakai sepeda pakai SIM ya. Laki pakai SIM nggak ada. Jadi ini yang usianya sudah 17 tahun yang banyak KTP ya. Maaf ya, ulangi lagi. Tanggung dipisah ya, tanggung jawab. Dapat dua imbuhan, me dan kan, hubung jadinya mempertanggungjawabkan. Kalau ini bertanggung jawab, berarti belum disambung. Tapi kalau ada dua disambung. Paham ya? Bisa ya? Oke. Misalnya apalagi? Apa ya? Ya nanti kamu cari sendiri aja ya, terus bisa lewat chatnya. Oke, lanjut ya, biar waktunya hemat ya. Ini sudah nomor 30. Ini nomor 9, sekarang nomor 30. Nomor 30, anak-anak, itu tentang struktur kalimat. Struktur kalimat. Masih ingat ya, struktur kalimat itu ada subjek, ya, subjek, kemudian predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, ini dulu waktu kamu kelas 4. Ini adalah memperbaiki kalimat yang salah letaknya. Misalnya, makan Bu Putri tadi pagi. Makan Bu Putri tadi pagi. Makan Bu Putri tadi pagi. Kok aneh ya? Nah, sekarang diganti. Bu Putri makan tadi pagi. Nah, Bu Putri subjek, makan predikat, tadi pagi, keterangan waktu. Bu ya kalau waktunya di awal boleh. Tadi pagi Bu Putri makan. Yang penting, yang penting subjek dan predikat harus gabung. Bu Putri makan, Bu Putri belajar. Anak-anak mengikuti Zoom pukul 10. Anak-anak subjek mengikuti predikat. Zoom objek pukul 10 keterangan waktu. Atau pukul 10 anak-anak mengikuti Zoom di SDIT Aroihan. Atau di SDIT Aroihan pukul 10 anak-anak mengikuti Zoom. Jadi anak-anak mengikuti Zoom itu harus dalam satu rangkaian. Tapi kalau keterangan waktu dan tempat boleh di awal. Paham ya? Aku mandi setiap hari. Aku mandi setiap hari. Setiap harinya bisa di awal. Setiap hari aku mandi. Tapi aku mandi kudu disambung. Jangan mandi aku. Nggak boleh. Aku mandi, aku makan, aku tidur, aku belajar. Itu harus satu gandeng. Ibu menyapu lantai. Ibu bekerja di kantor. Ibu memasak untuk adik-adik dan keluarga misalnya ya. Jadi ibunya digandeng dengan memasak. Atau itu kalimat kamu tuh biasa, aku gampang ya. Tapi cari kalimat yang lebih rumit ya. Misalnya contoh untuk nomor 30 ini misalnya kalau di sini Bu Tuti berikan contoh ini. Daring pembelajaran dilaksanakan pada masa pandemi secara. Ya, berarti yang benar adalah pada masa pandemi. Nah, pada masa pandemi itu keterangan waktu. Pembelajaran dilaksanakan secara daring.
Pembelajaran sebagai subjek dilaksanakan sebagai predikat secara daring. Itu adalah objeknya. Paham ya anak-anak ya? Oke ya, bisa ya? Gampang, 30. Kemudian nomor 31. Nah, ini anak-anak perhatikan ya, nomor 3. Anak-anak jadi gini, untuk ASPD besok, untuk ASPD tahun ini maksudnya, ada kelas 6 yang kalian tuh hanya 35 soal. Oke? Kamu hanya besok tuh 35 soal. Sudah jam 11. 11. Ya Allah, bisa ditambah lagi Putri? Bisa. Ya. Anak-anak udah jam 11, Putri minta ke Putri untuk tambah. Jadi nanti untuk tanya jawabnya mohon maaf ya, tidak ya, karena waktunya enggak kasar Bu Putri. Jadi gini anak-anak, soalnya itu ada 35, tapi waktunya itu 90 menit. Oke, lagi aja. Oke. Mohon maaf ya Bu Tuti, bisa tanya seperti yang mana. Anak-anak jadi untuk mulai nomor 31 sampai dengan 35 itu semua tentang ejaan, kata baku, huruf kapital, dan tanda baca. Jadi nomor 35 itu kata baku, huruf kapital, dan tanda baca. Oke anak-anak, ini waktunya diusahakan lebih cepat karena membacanya tidak banyak, tidak panjang. Oke ya, sekarang di kata baku dulu. Kata baku itu kata yang benar. Oke, kata baku adalah kata yang benar menurut KBBI atau menurut kamus. Ya, misalnya kemarin Budi bilang apa anak-anak? Kaos itu kaos, bis itu bus, truk itu truk, apotek, nah, murid pakai D, efektivitas, ekspor, impor, nah, itu kata baku, kata yang ada pada kamus, bukan bahasa gaul, bukan, ya. Caranya bagaimana? Kamu titeni untuk besok yang keluar apa? Efektivitas, kemudian teknik, ya, atau teknologi itu nggak keluar. COVID itu tulisannya pakai apa? C. COVID, C-nya besar. COVID. O. Pandemi. Diagnosis. Metodologi. Jadi anak-anak harus benar-benar mulai sekarang lihat di kamus, lirik-lirik di kamus, ya. Oke. Nomor 30 itu, 31 kata baku ya, kata baku misalnya ekspor, impor, ya, apotek, antre, ya, bukan antri, antre. Oke. Kemudian nomor 31 itu juga masih dalam bentuk 31 masih bentuk juga kata baku. Ya. Kemudian nomor 32, 33, 34, 35 kita huruf kapital dan tanda baca. Ya. Kemarin yang LKP dengan Bu Tuti dapat soal dari Bu Tuti ya. Diulangi lagi semoga kamu masih ingat. Wow. 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 Wow itu kata seru. Wow. Wah. Duh. Kalau orang Islam Masya Allah gitu ya. Tapi kan besok kan soalnya yang buat bukan orang. Maksudnya soalnya tidak hanya untuk sekolah Islam. Jadi ya wow, wah, aduhai, amboi gitu ya. Mari, ayo, itu kata seru. Pasti setelah kata seru itu ada koma. Pastikan, jret. Bar kata seru mesti koma. Bar koma dia ngomong apa? Jret. Bar ngomong apa? Mesti tandanya seru. Jret. Nek ono kata seru pasti ada tanda seru. Kalau ada kata seru pasti ada tanda seru. Setelah kata seru mesti ono koma. Bar tanda seru
mesti petik penutup. Terus kata Didi. Hati-hati. Di sini titik. Sekarang dibalik. Kata Didi. Hati-hati karena kata Didi itu di awal. Koma di sini. Jret. Petik. Wow. Koma lagi. Ngomong apa? Tanda seru. Petik penutup. Wes rampung. Paham ya? Sekarang ini yang Anda baca. Sekarang Bu Tuti gabungkan lagi dengan huruf kapital. Andre membeli buah-buahan. Setelah kata buah-buahan, tanda titik 2. Di sini ya titik 2. Jeruk, apel, dan apa? Apokat. Hati-hati di Pasar Bantul. Debu habis itunya. Oh iya. Pasar enggak apa. P-nya besar, P-nya besar. Bantul. Titik. Ya. Kalau misalnya hanya kata pasar tanpa Bantul, di pasar gitu aja ya, berarti kecil. Di pasar. Udah. Kalau ada Bantulnya, baru pasarnya besar. Oke anak-anak ya. Ulangi lagi ya. Huruf kapital itu kalau di belakangnya ada namanya Bantul, atau misalnya gunung-gunung Merapi, berarti G-nya besar. Ya anak-anak ya. Berikutnya, Anda baca huruf kapital. Terus sekarang tanda baca yang untuk titel, gelar ya, untuk gelar. Bismillah, moga-moga ininya bisa dipakai spidolnya. Jadi minta maaf, tadi nggak ngecek, jadi minta maaf banget. Misalnya Ata, SH, titik, ada 2 titik lagi, koma, M, titik. Kalau di depan Bu, misalnya dokter, apa, koma, S titik, E titik, koma, S titik. P-nya besar, D-nya kecil, karena pendidikan ya. Titik. Ya anak-anak ya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, kembali lagi ke tanda titik 2 tadi. Di sini ada tanda titik 2 anak-anak. Titik 2 itu untuk menjelaskan buah-buahan. Kalau sayur mayur dan sebagainya. Oke, itu aja anak-anak. Ejaan tanda baca sudah. Bu Putri kalau ada tanya jawab boleh? Bisa? Ya ada. 3 penanya Ibu ya. 3 penanya ya. 3 penanya anak-anak boleh langsung dibuka itunya, speakernya. Kalau buka speakernya, boleh kamu tanya apa? Atau boleh terus dicap. Masih ada waktu. Sudah ada jam 11 nggak apa-apa, kata Bu Putri masih bisa menambah waktu. Silakan. Ada yang mau tanya? Dari materi Bu Tuti tadi yang kamu tidak jelas atau materi lainnya masih bahasa Indonesia, boleh silakan.
Boleh bertanya materi bahasa Indonesia yang lainnya? Silakan dibuka speakernya dan boleh kamu bertanya. Atau boleh tulis di chatnya apa. Silakan anak-anak. Insya Allah materi ini sangat-sangat bermanfaat untuk SPD. Atau materi PLT juga nggak apa-apa. Yang kira-kira kamu belum paham. Tuh, tapi betul nggak boleh. Jangan tanya soal ya. Jangan tanya jawaban soalnya. Anak-anak untuk PAT itu udah bikinkan rangkumannya ya. Kalau kamu baca rangkumannya yang diputuskan di WA itu ya, nanti kamu buka, kamu baca, kamu insya Allah bisa ya. Macam-macam itu ya ada. Terus apa namanya? Bagaimana cara mencari informasi penting juga sudah ya, insya Allah sudah ada semua. Ya, silakan mau bertanya sayangku. Bu Tuti siap sedia untuk kalian sambil Bu Tuti minum ya. Silakan, boleh chat. Silakan dulu sayangku. Silakan aja ditulis atau mau disampaikan dibuka speakernya, nggak apa-apa. Bu Tuti mendengarkan di sini. Yuk, nggak apa-apa sayang. Mana yang nggak jelas atau mana yang mau ditanyakan bebas. Materi bahasa Indonesianya bebas silakan. Bu Tuti mohon izin untuk minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Soleh. Tidak ada, nggak ada chat. Oh, kalau tidak ada, baik kita tutup ya pertemuan Zoom ini. Tapi sebenarnya minta maaf sekali ya, ada kekurangan di spidolnya dan mungkin apa tadi ada lewat sponsor tadi ya, berarti minta maaf. Insya Allah doa kita kan insya Allah diberikan pemahaman oleh Allah dari ilmu yang diberikan Bu Tuti ini, dan kalau ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kurang dan salah itu datang dari Bu Tuti. Baik, kita tundukkan kepala kita baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih anak-anaknya Bu Tuti yang solih dan solihah. Tetap sehat, selamat Ramadannya, tetap semangat, sehat semuanya. SPD juga tetap bisa mengerjakan soal dengan baik, nilainya baik. Apa yang menjadi doa kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian, Allah mengabulkan, Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. I love you. Sampai berjumpa di hari Kamis ya. Hari Kamis. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.